Oke guys, hari ini kita akan membahas terkait nota retur. Nota retur atau nota pembatalan. Bedanya apa sih nota retur sama nota pembatalan itu? Kalau nota retur itu untuk BKP, sedangkan untuk nota pembatalan itu untuk JKP. Untuk aturan terkait, kamu bisa baca PMK 65 garing PMK 03 tahun 2010. Peraturan Menteri Keuangan ini terbit tanggal 18 Maret 2010 yang mengatur tentang tata cara pengurangan PPN atau PPNBM atas BKP atau BKP yang dikembalikan atau JKP yang dibatalkan. Dan aturan ini mulai berlaku sejak 1 April tahun 2010. Oke, kita simulasi aja ya. Kemarin kita ambil contoh itu konsinyasi kan, konsinyasi. Konsinyasi yang dikonsinyasikan biasanya kan BKP nih, konsinyasi BKP ya. Misalnya ada penjual A, dia menitipkan barang atau konsinyasi 10 barang misalnya kan ke si B. Sepuluh barang. Nah, di waktu kita belajar objek PPN itu salah satu definisi penyerahan BKP itu adalah penyerahan konsinyasi. Jadi saat barang diserahkan dari A ke B itu sudah terutang PPN. Di sini sudah terutang PPN. PPN konsekuensinya apa? Di sini harus terbit faktur pajak. Faktur pajak senilai sebanyak 10 barang tadi. Nah, bagi si A, faktur pajak ini atau PPN yang dia pungut itu adalah PK. Sedangkan bagi si B itu adalah PM. Jadi, kondisinya jika si B itu adalah PKP dan dia ingin mengkreditkan faktur pajak, kita anggap saja ini faktur pajak apa ya, biar enak. Anggap aja ini faktur pajak Z ya. Nah, si faktur pajak Z ini oleh si B jika dia statusnya PKP bisa dikreditkan. Jadi pilihan ya, jika dia tidak PKP, bukan PKP bisa dibebankan sebagai biaya. Nah, kemudian seiring waktu dijual ternyata barangnya nggak laku nih, nggak laku. Misalnya sisa 2, sisa 2, sisa 2. Nah, sama si B dia akan kembalikan barangnya ini ke si A sebanyak 2. Proses pengembalian barang ini kan populer dengan nama retur kan ya? Retur. Ini retur. Nah, ini retur ini nggak cuman barangnya aja dikembalikan. Secara administrasi di situ ada PPN yang dikembalikan di situ. Walaupun sepertinya nggak ada, bisa jadi nggak ada arus uang ya. Jadi seakan-akan PPN yang dipilihkan. Nah, bagi si B di sini adalah ini dikenal sebagai nota retur pembelian. Karena apa? Dia mengembalikan barang yang dia beli, nota retur pembelian. Nah, di sini dampaknya bagi si B adalah dia mendapatkan pengurang PM. Iya, kalau di sini dia dapat PM ya kan? Di sini dia dapat PM karena nota returnya dikembalikan berarti PM-nya dia berkurang. Nah, bagi si A atau si penjual, dia nota retur ini dia terima sebagai nota retur penjualan. Nota retur penjualan ini bagi dia adalah pengurang PK. Jadi statusnya mirip-mirip PM, ya kan, mengurangi PK. Nah, karena kekuatan hukumnya mirip-mirip PM yang mana mengurangi PK, maka nota retur ini harus sesuai aturan pembuatannya. Salah satunya adalah apa? Harus dalam nota retur itu harus dicantumkan identitas pembeli. Jadi harus ada identitas pembeli. Identitas pembeli. Kalau nggak ada, dia nggak bisa mengurangkan ini dari PK-nya dia. Jadi nota returnya harus sesuai aturan.
Ya, jadi timbul pertanyaan, Pak, notaris siapa yang menerbitkan? Nah, dari kalau faktur pajak itu yang menerbitkan adalah penjual, kalau notaretur itu yang menerbitkan adalah pembeli. Pak, bagaimana kalau pembelinya non PKP? Iya, di sini pembeli itu kan bisa siapa aja ya, bisa PKP, bisa non PKP. Mau dia statusnya PKP atau non PKP, dia bisa menerbitkan apa namanya notaretur. Yang penting formatnya sesuai PMK 65 tahun 2010. Nah, bedanya apa? Kalau dianya statusnya PKP dan non PKP. Misalnya si B-nya ini statusnya PKP dan dia mempm-kan si faktur pajak ini, faktur pajak Z tadi, maka notareturnya akan menjadi apa namanya? Akan menjadi pengurang PM. Tapi kalau misalnya dia statusnya PKP tapi membiayakan, berarti saat ada notaretur ini adalah mengurangi biayanya dia, kurang biaya. Kalau statusnya non PKP, dia cuma punya satu pilihan, menjadikan PM ini sebagai biaya. Jadi saat dia itu mengembalikan si barangnya tadi dan menerbitkan notaretur, maka secara akuntansi si notaretur itu mengurangi biaya atau hartanya dia. Oke? Nah, sekarang muncul lagi pertanyaan. Kalau faktur pajak ini diterbit apa namanya penerbitannya saat penyerahan ya kan? Saat penyerahan. Nah, sekarang pertanyaannya kapan notaretur itu dibuat? Notaretur dibuat itu adalah sama kayak faktur pajak sebenarnya saat barangnya dikembalikan. Misalnya dia barangnya dikembalikan 2 Februari misalnya. Ya berarti maka dibuatlah 2 Februari. Kita ngulang dikit terkait pelaporan ya. Jadi buntut dari pembuatan faktur pajak notaretur itu karena adalah pelaporan. Kita ngulangin sedikit. Kalau misalnya kamu adalah penjual, kamu nerbitin PK kan? PK ini dilaporkan sesuai masa terbit. Maksudnya gimana Pak? Masa terbit itu misalnya dia terbit di 5 Juni 2020, berarti dia harus dilaporkan di bulan Juni. Oke, dia yang menerbitkan nih. Terus kemudian kalau dia nerima PM, misalnya PM-nya itu adalah 13 Juni, dia bisa melaporkannya, ingat, 3 masa pajak setelah setelah faktur pajak itu terbit. Berarti kalau misalnya dia terbit 13 Juni, dia bisa mengkreditkan di bulan Juni, Juli, Agustus, September. Oke ya, kalau lewat dari itu dia harus pembetulan di masa Juni. Ingat kan yang itu? Nah, bagaimana kalau si penjual ini menerbitkan nota pembelian, dia nerbitin nota pembelian. Nota pembelian itu berarti dia notaretur pembelian. Berarti kalau notaretur pembelian itu berarti dia ngembaliin barang jualan. Misalnya notaretur pembeliannya 15 Juli misalnya. Berarti dia harus dilaporkan di bulan Juli. Oke. Kalau dia menerima nota bukan menerima ya. Oh ya benar. Kalau dia menerima nota penjualan, notaretur penjualan, misalnya dia terima dia jualnya 5 Juni ya, misalnya 17 Agustus misalnya, berarti dia harus melaporkan notaretur penjualannya di Agustus. Nah, perbedaannya di sini teman-teman.
Kalau faktur, PK harus dilaporkan di masa pajak yang sama. Sedangkan kalau pajak masukan, dia bisa dilaporkan di masa yang berbeda. Sedangkan kalau nota retur, baik itu pembelian atau penjualan, itu harus dilaporkan di masa pajak yang sama atas masa pajak yang sama di mana nota retur itu terbit. Ingat, misalnya ya, PK-nya terbitnya 5 Juni, nota returnya terbitnya 17 Agustus, berarti dia dilaporkan di masa pajak di mana nota retur itu terbit, bukan fakturnya yang terbit. Ya, ini kan dia nerbitin faktur, misalnya faktur nomor 01 terbitnya 5 Juni, kemudian di 17 Agustus penjualnya ngembalikin ke dia. Faktur pajaknya tetap 01 nih, terus nota returnya ada nomornya sendiri. Nah, bukan dilaporkan di masa pajak Juni, tapi dilaporkan di masa pajak Agustus. Oke, saya ulangin ya. Kalau pajak keluaran, dia harus dilaporkan di masa dia terbit. Misalnya di sini adalah dia terbit 5 Juni, berarti dia harus dilaporkan di masa Juni. Kalau pajak masukan itu bisa dilaporkan beda masa. Misalnya dia terbitnya 13 Juni, dia bisa dilaporkan di masa Juni, Juli, Agustus, September. Ada 4 masa di situ dia. Nah, misalnya si A ini menerbitkan nota retur penjualan, nota retur pembelian. Nota retur pembelian itu adalah dia membalikan barang yang dia beli 15 Juli, berarti dia harus melaporkannya di bulan Juli. Dalam hal ini dia minus PM. PM-nya dia berkurang. Sedangkan kalau dia menerima nota retur penjualan dari pembeli 17 Agustus, dia harus dilaporkan di bulan Agustus. Di sini adalah mengurangi PK. Apa aja isinya nota retur itu? Nota retur itu isinya mirip-mirip mirip-mirip faktur pajak sih sebenarnya. Yang pertama itu ada nomor nota retur, nomor. Nah, nomor ini bebas dibuat oleh si wajib pajak. Wajib pajak ini kan bisa PKP, bisa non PKP ya, bebas. Bebas. Kemudian yang kedua adalah nomor sama kode seri faktur pajak. Jadi harus ada informasi terkait faktur pajaknya plus tanggal ya. Yang selanjutnya adalah ID penjual. ID penjual ini adalah nama, NPWP sama alamat. Kemudian ID pembeli sama nama, NPWP, alamat. Yang kelima adalah jenis barang, detail barang lah ya. Detail barang ini terkait jenis barangnya, jumlah yang dikembalikan. Yang keenam adalah PPN yang dikembalikan, PPN atas PKP yang dikembalikan, dan kalau misalnya ada PPNBM-nya. Yang ketujuh adalah tanggal nota retur. Yang kedelapan adalah tanda tangan yang berhak. Jadi di sini sebenarnya sama, ada 7 komponen yang mirip-mirip faktur pajak, cuman di sini ditambahi satu komponen tambahan, yaitu informasi terkait nomor kode seri faktur pajak dan tanggal faktur pajak yang barangnya di retur. Bentuk nota retur ini kayak regulasinya faktur pajak waktu zamannya masih kertas ya. Bentuknya bebas, mau persegi, mau segi 4, segi 6, segi 7 bebas. Bentuknya bebas, kemudian formatnya bebas, yang penting memuat 8 konten tadi. Konten nota retur. Oke, dan ini dibuatnya 2 rangkap. Rangkap pertama untuk PKP penjual, dan yang pertama untuk arsipnya dia, pembeli.
Nah, dalam hal pembeli bukan PKP, maka nota retur dibuat paling sedikit dalam rangkap 3, di mana lembar ketiga harus disampaikan ke KPP tempat pembeli terdaftar. Jadi kalau dia statusnya bukan PKP, dia harus membuat 3 rangkap. Ya, teman-teman, saya ulangi lagi, bentuk nota retur itu bebas, yang penting membuat 8 konten nota retur atau komponen nota retur, dibuat 3 rangkap. Rangkap pertama itu untuk PKP penjual. Kenapa ada kata PKP? Karena yang bisa diretur, yang diterbitkan nota retur atas barang yang ada faktur pajaknya. Nah, berarti yang bisa menerbitkan faktur pajak tentunya PKP dong, PKP penjual doang dong. Dan pembeli, dan khusus yang non PKP, dia harus membuat satu rangkap dan dilaporkan ke KPP tempat pembeli terdaftar. Misalnya pembelinya ada di Pondok Aren, berarti dia harus mengirimkan nota returnya itu ke KPP Pondok Aren. Apa aja isinya nota retur itu? Nota retur itu isinya mirip-mirip mirip-mirip faktur pajak sih sebenarnya. Yang pertama itu ada nomor nota retur, nomor. Nah, nomor ini bebas dibuat oleh si wajib pajak. Wajib pajak ini kan bisa PKP, bisa non PKP ya, bebas. Bebas. Kemudian yang kedua adalah nomor sama kode seri faktur pajak. Jadi harus ada informasi terkait faktur pajaknya plus tanggal ya. Yang selanjutnya adalah ID penjual. ID penjual ini adalah nama, NPWP, sama alamat. Kemudian ID pembeli sama nama, NPWP, alamat. Yang kelima adalah jenis barang, detail barang lah ya. Detail barang ini terkait jenis barangnya, jumlah yang dikembalikan. Yang keenam adalah PPN yang dikembalikan, PPN atas PKP yang dikembalikan, dan jika kalau misalnya ada PPNBM-nya. Yang ketujuh adalah tanggal nota retur. Yang kedelapan adalah tanda tangan yang berhak. Jadi di sini sebenarnya sama, ada 7 komponen yang mirip-mirip faktur pajak, cuman di sini ditambahi satu komponen tambahan, yaitu apa? Informasi terkait nomor kode seri faktur pajak dan tanggal faktur pajak yang barangnya di retur. Sama halnya dengan faktur pajak, ada hal-hal yang membuat nota retur itu dianggap tidak dibuat atau pengembalian tidak terjadi, di mana ada beberapa hal. Yang pertama adalah barang yang dikembalikan tadi diganti dengan barang yang baru. Kan misalnya kita misalnya kita terima paket rusak, kemudian kita balikin barangnya, terus kita mendapatkan unit pengganti, itu tidak termasuk definisi pengembalian. Jadi barang diganti dengan barang yang serupa. Bapak, bagaimana kalau misalnya dia diganti dengan barang yang nggak serupa? Berarti itu dianggap transaksi baru dan barangnya dianggap dikembalikan. Yang selanjutnya adalah nota retur tidak selengkapnya mencantumkan keterangan. Oke, berarti jika nota returnya itu tidak lengkap 8 komponen tadi, maka dianggap tidak lengkap. Tidak lengkap jika tidak. Yang selanjutnya adalah nota retur dibuat tidak pada saat BKP dikembalikan. Misalnya BKP-nya dikembalikannya 5 Agustus, nota returnya baru dibuat 5 September misalnya. Ini tidak dianggap terjadi pengembalian. Nah, bagaimana Pak ini bisa ketahuan ya? Biasanya ketahuannya saat pemeriksaan, di mana arus barang dan arus dokumen diperiksa satu-satu oleh pemeriksa pajak. Yang selanjutnya adalah lembar ketiga. Jika di statusnya non PKP, lembar ketiganya tidak disampaikan ke KPP tempat
KPP tempat si pembeli terdaftar. Pak, kenapa kalau dia statusnya PKP tidak perlu mengirimkan ke KPP tempat pembeli terdaftar, Pak? Kalau pembelinya statusnya PKP, dia kan melaporkan SPT masa PPN. Nah, SPT masa PPN itu mencantumkan notariator itu, jadi dia tidak perlu melaporkan lagi. Jika dia melaporkan hal ini lagi, berarti dia melaporkan dua hal yang sama dengan dua media yang berbeda. Jadi khusus kenapa yang non PKP itu disuruh lapor, karena dia tidak punya kewajiban melaporkan SPT masa PPN dan data ini dibutuhkan oleh DJP. Nah, ini teman-teman kalau ingin menjadikan bahan paper sebenarnya bagus juga, karena setahu saya notariatur ini pengembalian notariatur ini belum teradministrasi secara sistem oleh DJP, di mana notariatur hanya dikirim ke KPP dan tindak lanjutnya belum ada prosedur yang belum ada aturan atau regulasi yang mengatur tindak lanjut dari notariatur itu. Nah, contohnya di PMK 65 ini hanya diberi keterangan bahwa notariatur dikirimkan, tapi tindak lanjutnya belum ditegaskan di aturan terkait. Nah, yang selanjutnya adalah nota pembatalan penyerahan JKP. Sebenarnya secara prinsip mirip-mirip lah sama BKP. Cuman di sini di aturannya ada keterangan yang perlu teman-teman garis bawahi, bahwa dalam hal jasa kena pajak yang diserahkan ternyata dibatalkan, yang dibatalkan itu sebagian maupun seluruhnya oleh penerima JKP, maka PPN dan JKP yang dibatalkan tersebut dapat mengurangi pajak keluaran yang terutang oleh PKP pemberi JKP sepanjang dalam nota pembatalan dicantumkan identitas penerima JKP dan ketentuannya sama kayak BKP. Jadi nanti teman-teman mungkin agak bingung antara pembatalan faktur pajak dan notariatur dan nota pembatalan. Oke. Jadi kalau di sini bisa disimpulkan, jika kalau misalnya faktur pajak itu dibatalkan, dalam aturannya itu harus ada dokumen yang menyatakan bahwa si transaksi itu dibatalkan. Ya, misalnya ada pembatalan kontrak dan sebagainya. Sedangkan dalam konteksnya notariator itu barangnya dikembalikan. Nah, khusus untuk JKP di sini disebutkan bahwa jika JKP itu dibatalkan dikembalikan atau dibatalkan sebagian atau seluruhnya, itu konsepnya adalah dengan nota pembatalan. Oke, mungkin cukup sekian materi tentang notariatur. Jadi saya ulangi lagi bahwa notariatur itu bisa dilihat dari dua sisi. Dari sisi pembeli jika dia ingin mengembalikan notariaturnya, berarti dia menerbitkan nota retur pembelian. Sedangkan penjual yang menerima pengambilan dari pembeli, dia menyebutnya itu sebagai nota penjualan. Nota retur penjualan ini kedudukannya sama dengan faktur pajak, kedudukannya sama kayak pajak masukan, di mana dia dapat mengurangi PK di masa pajak si nota retur itu terbit. Oke. Sekian dari saya. Kalau misalnya ada pertanyaan, teman-teman silakan komen di kolom komentar. Dan untuk PMK 65 tahun 2010-nya mungkin bisa teman-teman download di link yang ada di deskripsi. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.